kira anaknya tidur apa enggak? Kaget sama balon. Ada mentang-mentang kita keluar sekolah, dimang-dimang ada pakai bahasa Inggris. Everything in my day, I see you, I feel you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok masih pada melongot, yang di pinggir kayaknya lagi mikir, yang di depan terpesona sama yang tampan, kayaknya mirip Aliando. Siap jawab salam? Siap. Daun salam di dalam sepatu kurang kompak. Daun salam di dalam sepatu. Yang menjawab salam saya doakan semuanya menjadi ranking 1. Yang bingung kepala sekolah. Daun salam, daun pepaya. Yang menjawab salam mudah-mudahan jadi orang kaya. Kalau kaya rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ladies and gentlemen, our dear community who very happy for the night. Ngerti kagak? Sama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i qulubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa balaga rasulul karim. Wa nahnu ala ma qala khalifuna wa raziquna wa maulana minas syahidin wa syakirin bi qalbin salim. Supaya acara ini lebih hikmah lagi, menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan shalawat ini yang pada pagi hari ini mempunyai cita-cita yang besar, mudah-mudahan esok hari nanti tercapai cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi hari ini diputuskan cinta sama pacarnya, mudah-mudahan dibalikkan lagi hatinya, lebih cinta lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salam alaik, ya Rabbi asali wa daraji, at-tatayyaji rabbal alamin, ya uhayyal judi wa karami. Sama-sama ya Rasul.
kita Nabi dambaan kita Nabi pemimpin kita Nabi idola kita Nabi ya Rasul niwada afata rata ya uhai diwan teladan kita Nabi penuntun kita Nabi junjungan kita panutan kita ya Rasulullah salam ya Rabbi ni'mat al-fatah radal ya uhainal juhudi wal yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Bapak Haji Imam yang mungkin tidak hadir, dan juga kepada Kepala Sekolah baik sanawiyah maupun aliyah, dan juga kepada jajaran Dewan Guru, Ibu Guru yang alhamdulillah mudah-mudahan kita duduk bersama dengan guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tak lupa Pak Mrs. Ceremony mengatur waktu penata acara yang pada pagi hari ini memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan setiap kata-kata yang diungkapkan menjadikan kata-kata hikmah. Amin ya Rabbal alamin. Siswa-siswi MTS At-Taqwa dan juga aliyah yang saya cintai, yang pada pagi hari ini alhamdulillah menunjukkan rasa kecintaannya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri boleh, duduk saya kecepet. Udah pada kenal belum? Udah pada kenal belum? Belum. Kayaknya kurang update. Lihat YouTube-nya Al-Barokah. Di situ ada Kiai Viral, Kirengser namanya. Ternyata diselusuri Kirengser alumni At-Taqwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya termasuk siswa atau murid yang bandel. Nih yang jadi guru-guru nih yang baik-baik nih, udah kelihatan ya. Pokoknya yang bandel-bandel di At-Taqwa dikutuk jadi ustaz. Luar biasa kan? Amin. Amin ya Rabbal. Hidup yang bandel. Apa lagi? Tuh yang baik-baik tuh, yang nurut-nurut dikutuknya jadi guru semua.
Alhamdulillah. Supaya ngajarin yang bada-bada, Pak. Betul kan? Betul. Kalau lulusan at-taqwa jadi ustaz, pantas. Jadi dokter, pantas. Jadi abri, pantas. Jadi presiden, pantas. Jadi tukang tahlil, tukang ngumpulin mayit, pantas. Kebanyakan yang saya selusuri luar biasa. Keluaran at-taqwa ada yang jadi ustaz, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi abri, bahkan ada juga yang suka mandiin mayit. Tapi saya belum pernah lihat, belum pernah berkabar kabarnya kalau keluaran at-taqwa jadi tukang teluh belum. Luar biasa, luar biasa. Di at-taqwa nih. Karena dulu luar biasa, at-taqwa ini ada di atas. Betul nggak? Kebanyakan di BBS saja di kampung saya tuh banyaknya yang sekolah ke at-taqwa. Kayaknya kalau nggak sekolah ke at-taqwa kurang pede, Pak. Kurang pede. Ternyata inilah hikmah sekolah at-taqwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi. Bisa tawasul, bisa berzikir, bisa ceramah, diajarkan di dalam sekolah at-taqwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau masalah cinta, saya kalah. Gak punya mantan ya kamu. Kenapa, Pak? Ini virus-virus cinta itu yang berbahaya. Bahkan ada dalam TikTok. Begitu tulus lupakan Rehan. Ada nama Rehan? Mana di tangan tadi? Itu virus-virus cinta. Kadang-kadang kita pacaran 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai lulus aliyah sampai 10 tahun, tapi nikahnya sama orang lain. Aduh, kasihan. Harusnya aku dampingimu. Harusnya. Ini korban yang ditinggalin pacar itu tuh. Korban-korban yang ditinggalin pacar. Berarti pacaran bol, kelewatan jam. Pacaran bol, kelewatan jam. Jaga kehormatan seorang wanita. Kena nilainya ada di kehormatannya seorang wanita. Betul. Makanya wanita itu tidak diciptakan dari tulang tangan. Kenapa sebabnya? Karena wanita tidak untuk dijadikan jadi boneka dan permainan seorang laki-laki. Betul. Tepuk tangan. Wanita tidak diciptakan dari tulang kaki, karena wanita ditakdirkan bukan untuk diinjak-injak dan bukan untuk dihina. Betul. Wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati, makanya wanita itu harus dimengerti hatinya. Betul. Tepuk tangan. Saya tamat kalau dipuji gitu. Yang, oi, kaum Adam, Hawa itu kalau cinta 100%. Betul. Makanya hargai cintanya, jangan disia-siakan. Betul. Karena kalau wanita 1 kali sakit
disimpan dalam memorinya kehidupannya. Betul. Makanya kita itu satu pacaran itu karena Allah, cinta itu karena Allah. Kita bukan butuh alatmu tapi butuh mobil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Katamu cintaku, cemburuku, membuat maafkan aku takut, aku takut, aku tak akan bisa. Oh, Ustaz. Luar biasa di antara. Cintanya hargai, karena cinta itu suci. Betul. Seperti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pagi hari ini kita rayakan, kita agungkan kelahirannya baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyaknya para nabi, seluruhnya para nabi berjumlah 124.000. Lalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kualitas perjuangan dan kesabarannya menjadi 313. Yang 313 dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas perjuangan dan kesabarannya menjadi 25 nabi dan 25 rasul. Yang 25 nabi dan 25 rasul dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas perjuangan dan kesabarannya menjadi 5 nabi ulul azmi namanya. Nabi ulul azmi dibagi lagi, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas perjuangannya, kualitas kesabarannya, kualitas kejujurannya, kualitas akhlak budi pekertinya yang baik suri teladan umat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sedari kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, karena setiap pembicaraannya tidak pernah bohong, setiap perkataannya selalu jujur. Makanya oleh orang Mekah dijuluki Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cari orang pintar banyak, betul. Para pejabat di atas orang pintar. Tapi kalau cari orang jujur, kalau cari orang pintar mudah. Tapi mencari orang beradab susah. Orang pintar banyak, orang beradab jangan. Orang pintar banyak, yang jujur sulit. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-adab awal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan ilmu. Kita berilmu tidak beradab tidak akan mendapatkan berkah. Cuma mendapatkan ilmu saja, cuma mendapatkan kepintaran saja, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin orang itu tidak akan bermanfaat kepada orang lain. Contoh guru-guru kita, orang yang berilmu dan beradab kepada gurunya, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ketika kita sekolah, ketika kita belajar, Allah akan meninggikan derajat kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan bagi orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Oi, 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 belajar. Oi, oi, sekolah, sekolah. Kita jangan pikirkan habis sekolah kita mau jadi apa. Kita jangan berpikir entar habis sekolah kita mau jadi apa. Jangan. Yang penting kita pikirkan kewajiban kita untuk mendapatkan ilmu. Adapun yang mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah berjanji kepada orang yang berilmu tidak akan mengangkat derajatnya, padahal Allah sudah berjanji kepada hamba-Nya apabila kita mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kitanya. Kita mau jadi apa? Di Superman? Alarman? Ada anak ditanya, Pak, kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot. Kamu? Saya mau jadi dokter, Pak Guru. Kalau kamu? Saya mau jadi insinyur. Yang satu lagi, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi HP. Karena setiap hari selalu dibawa dan tidak pernah dilupakan. Betul nggak? Sekolah, HP, tidur, mandi, isi, tugas isi. Oke. Biasanya kalau anak-anak sekarang itu pada lebay, betul nggak? Mau sekolah update status, OTW sekul, srek status, betul nggak? Lagi sakit status, lagi Batman nih, berak mencret, saya status. Ada yang komen temennya, cebok atau godok. Luar biasa. Bahkan yang paling parah, ibunya lagi sakit dipotong bukan diobatin. Aduh. Betul kan ini? Doain ya kan. Ibu saya lagi sakit, demam sedikit sih. Bukannya diobatin, bawa ke dokter, malah dipotong. Sebuah apa nih? Sebuah bangga. Kalau cuma dipotong tidak diobati, gak bakalan sepi. Nih, makanya kita perlu adab lebih tinggi derajat dan kepintaran dengan ilmu. Nih, anak sekarang luar biasa. Kalau kita di depan guru berarti apa kan? Loncat-loncat. Lagi belajar ini ya. Saudara Pak, ada nggak tahu? Alhamdulillah. Oh, anak-anak wah luar biasa. Adabnya sudah ada. Alhamdulillah. Sudah dicerna dari awal. Masuk at-taqwa, adab harus goyah, betul. Masuk at-taqwa, kejujuran harus jadi lebih utama, betul. Pinter, relatif. Kadang-kadang yang ranking 1 juga, niron, betul kan? Yang penting kita ambil berkahnya, betul. Walaupun kita belajar bertahun-tahun tapi kita tidak adab kepada guru, yakin ilmunya tidak akan bermanfaat. Betul nggak? Walaupun kita belajarnya rajin, ngapalin rajin, nulis
rajin, tapi kita tidak hormat kepada seorang guru, yakin hasil belajar kita itu sia-sia. Kenapa? Tidak ada berkah dari seorang guru. Karena kebanyakan ilmu itu didapat dari keberkahan seorang guru. Ketika kita misalnya beradab kepada seorang guru, yakin ilmu itu akan ditransfer langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah kita menghormati dan menghargai seorang guru. Alhamdulillah, anak-anak takwa ini kalian semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa sekolah. Lihat di luar, banyak anak-anak yang di jalanan yang tak bisa sekolah karena kesulitan biaya. Kita masih ada biaya. Orang tua kita masih memperjuangkan kita untuk mendapatkan ilmu dari at-taqwa. Betul. Manfaatkan sekolah di at-taqwa, hormati guru-gurunya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak akan bisa berdiri di depan kalian kalau tidak ada doa dari guru. Betul. Kalau dilihat dari syariat, Pak, Bapak mungkin tahu saya bandel. Bandel luar biasa, nge-BM ongkoh, ngemabal ongkoh, tapi luar biasa. Didikan seorang guru terasa. Saya dicubit, Pak, sama siapa? Waktu itu kepala sekolahnya Bapak Haji Muhyiddin. Saya cubit, Pak. Kerasa. Ini cubitan ini sebagai pelajaran bahwa saya harus mengerti ilmu agama. Karena cubitan seorang guru adalah doa. Bentakan seorang guru doa. Cepretan seorang guru doa, supaya kita di masa depan menjadi sukses. Amin ya robbal alamin. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga merasakan. Betul tak? Betul tidak? Kita menjadi seorang guru pasti mendoakan kepada murid-muridnya supaya sukses, supaya jadi orang terhormat. Karena kesuksesan seorang guru menjadikan seorang muridnya berakhlakul karimah. Betul apa tidak? Sementara di luar banyak yang rambutnya acak-acakan. Nah, sebelah kiri warnanya biru, sebelah kanan warnanya hijau, di tengah-tengah kuning, sekalian pakai raja, badannya habis pakai gambar. Tangan kanannya gambarnya bebek, tangan kirinya angsa, pantatnya upin-upin. Sekali kentut betul. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Alhamdulillah. Mau dicoret-coret apa enggak? Mau dicoret-coret apa enggak? Virus yang paling besar, awas, termasuk narkoba. Nauzubillahi min. At-taqwa harus jadi pembasmi narkoba. Betul. At-taqwa harus jadi benteng narkoba. Kalau ada narkoba masuk ke at-taqwa, kita lawan, kita basmi, kita matikan. Betul. Karena kebanyakan narkoba itu merusak generasi penerus di masa yang akan datang. Betul. Karena kalian nantinya yang akan jadi calon dokter yang takwa, calon insinyur yang takwa, calon presiden yang takwa, calon jenderal yang takwa, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan calon-calon ulama di masa yang akan datang
betul. Minimal keluaran apa harus bisa azan, betul. Minimal keluaran apa harus bisa azan. Khawatir masjidnya besar, pemandangannya indah, tapi yang adanya kakek-kakek. Oh, kalau saya dengar Masjid Al-Huria, Al-Huria. Kalau saya dengar Masjid Al-Ajib, yang ada Allahu Akbar, Al-Azim. Ada yang adanya Allah An-Aqwa. Mana Pak Ustaz dia tadi? Hari sebenarnya. Luar biasa. Minimal kalau orang Al-Taqwa harus bisa kumpul bedung, betul. Nabuh bedung, bisa apa enggak? Luar biasa. Kalau yang kumpul bedung jangan kakek-kakek. Bang, mukulnya subuh. Tapi kalau anak muda yang mukulnya, mirip gak? Karena biasanya 1 minggu. Mirip beduk. Itu keluar apa harus itu. Dulu ibu kita suka nimbang-nimbang, betul gak? Nimbang-nimbang, tahu nimbang-nimbang Bu? Nimbang-nimbang ngayun. Ngayun, tahu gak? Kita lagi kecil di ayun. Apa yang keluar dari lisan seorang ibu? Sholawat. Betul. Apa yang keluar dari lisan seorang ibu? Tauhid. La ilaha illallah Muhammad. Sampai kita terlebur karena indahnya kalimat yang dikeluarkan dari lisan seorang ibu. Baiknya tidur lelap karena indah kalimat-kalimatnya yang diucapkan dari seorang ibu. Sementara ibu sekarang jadi pelajaran buat kita nih anak-anak. Teruskan seorang ibu yang dulu kita ajarkan kepada kita. Timang-timang seorang anak, jangan sampai timang-timangnya dengan balonku. Balonku ada 5. Kira-kira anaknya tidur apa enggak? Kaget sama balon. Ada mentang-mentang kita keluaran sekolah, timang-timang anak pakai bahasa Inggris. Everything in my dream, I see you, I feel you. That is how I know you. There are more you open the door. I feel it in my heart, my heart, my arroz, my ija, my unah. Betul tidak? Diajarkan salat. Betul, tadi luar biasa hadrohnya. Oh, mesti wadahan nih, jangan hadrohnya.
Assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Sama-sama. Ulangi lagi ya, dengerin. Assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Semuanya. Cintaku pada Nabi Muhammad, rinduku pada Nabi Muhammad, sayangku pada Nabi Muhammad, kasihku pada Nabi Muhammad. Cintaku lagi-lagi, cintaku pada Nabi Muhammad, rinduku pada Nabi Muhammad, sayangku pada Nabi Muhammad, kasihku pada Nabi Muhammad. Semuanya. Kayak Iwan Fals. Luar biasa. Tadi apa? Cin, rin. Ulangi lagi. Cin, rin. Ulangi lagi. Coba semuanya. Cintaku pada Nabi Muhammad, rinduku pada Nabi Muhammad, sayangku pada Nabi Muhammad, kasihku pada Nabi Muhammad. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus, walau tapak kaki seperti kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Lulusan OI. Luar biasa. Baca sholawat kita harus bisa, baca Quran kita harus bisa. Baca Quran bisa benar. Tes dulu ceweknya. Siap. Pak Ustadz baca itu terusin. Bengong, laki-lakinya jangan ikut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apanya yang benar bisa? Kali lagi nggak bisa, lempar. Siap, siap. Ceweknya siap. Nggak bisa lempar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oh bisa. Alhamdulillah. Pesan dari Pak Ustadz, tetap solid dengan sekolah Al-Haq, jaga adab, jaga kejujuran, jaga akhlak mulia, ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.